saya doa air minum untuk ibu yang sakit, atau doa untuk anaknya yang punya hajat. Dia bilang apa? Anak saya aja. Lagi sakit. Anak saya aja. Allahu Akbar. Coba sampai mana kita siap korbankan semuanya untuk anak kita. Harapannya apa? Anak kita ini berbakti nanti kepada orang tuanya. Ternyata salah aturan kita. Salah mahaman kita. Allah jelaskan, kalau anda ingin anakmu jadi salih, anakmu berbakti kepadamu, kata Allah, harus anda berbakti kepada orang tuamu. Gimana? Ya, kalau ingin anakmu berbakti baik kepadamu, anda dulu berbakti kepada orang tuamu. Mohon maaf, banyak antara kita umurnya, hartanya, perhatiannya anaknya. Dua orang tuanya di kampung di sana, dalam 1 tahun syukur kalau sudah balik. Mudik, syukur kalau mudik. Gak pernah nanya gimana kabar orang tuanya, gak lupa orang tuanya. Syukur-syukur kalau telefon dalam berapa bulan sekali. Semua perhatiannya kepada anaknya. Akhirnya setelah berikan semua untuk anaknya, malah kita dengar ada anak memukul orang tuanya sampai membunuh orang tuanya. Ada banyak segitu. Banyak seperti itu. Kata Allah, kalau ingin anakmu berbakti kepadamu, terus apa lagi? Anda menjadi orang baik. Gimana? Ya, kata Allah, anda jadi orang salih. Anda perhatiin taatnya. Anda ibadah kepada Allah. Gitu ya, Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi. Apa? Coba. Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, Allah kirimkan Nabi Musa dan Khidir. Nabi dan waliullah berikan tugas oleh Allah. Untuk apa? Menjaga harta anak yatim. Menjaga harta anak yatim. Kirim Nabi dan waliullah Khidir untuk menjaga harta anak yatim. Kata Allah, alasannya apa? Wa kana abuhuma salihah. Karena orang tua anak yatim itu orang salih. Berkah ibadah mereka, berkah kesalihan mereka, Allah menjaga keturunannya. Ini aturan Allah. Kalau anda ikut aturan Allah, berhasil. Tapi kalau buatkan aturan sendiri, tidak akan berhasil. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Mana kita bisa faham kalau tidak mentadabburi Al-Quran? Luar biasa. Nikmat sekali. Nikmat sekali Al-Quran kalau kita menhayati. Dicerita kenapa dalam Al-Quran 70% Al-Quran itu cerita-cerita. Cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi Isa. Untuk apa? Banyak cerita. Untuk anda ambil hikmahnya. Untuk ambil manfaatnya. Apa yang kita belajar dari cerita-cerita itu? Apa yang harus kita ikuti? Dijelaskan, subhanallah. Dijelaskan, misal, dalam cerita Siti Maryam. Siti Maryam ternyata hebat sekali. Hebat sekali apa? Taat. 24 jam taat. 24 jam. Taat, ibadah. Gak ada tugas selain taat dan ibadah. Oh gitu ya. Bayangkan, kalau ada orang 24 jam taat dan ibadah, dapat apa? Dijelaskan, dapat apa? Dapat yang tidak masuk akal. Setiap Nabi Zakaria masuk kamar Siti Maryam, dia lagi ibadah, ada makanan, minuman. Yang aneh di sini dalam tafsirnya, makanan, buah-buahan, musim dingin di musim panas. Dan sebaliknya, heran Nabi Zakaria. Kata Zakaria, wahai Siti Maryam,
Anna laki hadha. Siti Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini dari mana? Ini dari Allah. Makanan minumannya turun dari surga. Tapi apa yang dia lakukan? Apa? 24 jam taat. Itu di luar normal ya. Di luar normal itu. Hebat sekali 24 jam taat. Dapat yang di luar normal juga. Sama. Langsung setelah Allah cerita tentang Siti Maryam, langsung Nabi Zakaria itu ada ceritanya juga. Ayat berikutnya langsung. Nabi Zakaria ternyata udah tua. Udah tua. Gak punya anak. Kata doktor. Kata siapa? Kata doktor. Istrinya mandul gak bisa. Hamil gak bisa, bu, gak bisa. Kata siapa? Doktor. Nabi Zakaria langsung belajar. Allah Maha Kuasa. Berikan makanan, minuman langsung dari Allah. Langsung dia ayat berikutnya Allah cerita. Dia sudah dapat belajaran. Langsung Nabi Zakaria pergi ke mana? Ke kamarnya. Apa? Atas sijadah. Salat dan ibadah, doa. Langsung. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qal, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku ingin, aku mau, aku harap keturunan yang baik, yang salih-salihah. Aku ingin Engkau ya Allah yang Maha Kuasa dan Engkau ya Allah yang Maha Bisa dan mampu selesaikan hajat saya. Di sini hilang, udah. Doktor itu hilang. Kata doktor itu hilang. Udah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ayat berikutnya langsung Allah balas apa? Berikan kabar gembira melalui malaikah turun kepada Nabi Zakaria, berikan kabar gembiranya. Nabi Zakaria lagi apa? Fanadathu al-malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria masih teruskan taat, ibadah, doa, taat, ibadah, doa sampai datang kabar gembira dari Allah. Nabi Zakaria tenang saja, istrimu hamil, dalam perutnya ada anak laki-laki, Allah yang berikan nama Yahya. Berarti kalau kita taat dan ibadah sebaik-baiknya, akan Allah berikan balasan kepada kita sebaik-baiknya. Mohon maaf, pertanyaannya, ibadah kita, taat kita sampai mana? Itu pertanyaannya. Salat kita berapa jam? Quran kita berapa jam? Maaf. Salat kita berapa menit? Quran kita berapa menit? Malah itu yang berapa menit kita salat atau zikir atau ibadah atau apa? Allahu Akbar. HP saya di mana? Ketinggalan kayaknya. Sudah tutup kunci rumah atau belum? Tadi belanja berapa? Dalam berapa menit aja yang taat ibadah malah campur urusan dunia. Jangan heran masih balasan Allah bagi kita masih biasa. Karena memang ibadah kita, taat kita masih biasa. Jangan heran, itu balasan Allah. Gara-gara kita yang kita lakukan sama aja.